Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran tentang kekongruenan bangun datar. Kekongruenan adalah suatu kondisi di mana dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua bangun disebut kongruen jika dapat saling menutupi secara tepat ketika salah satu bangun dipindahkan, diputar, atau dicerminkan. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya, apakah kedua pesawat ini kongruen atau tidak? Nah, jika salah satu gambar pesawat dapat dipindahkan ke gambar pesawat lain dan menutupi tepat secara persis tanpa ada celah atau tumpang tindih, maka kedua pesawat tersebut kongruen. Misalnya pada pesawat hijau kita pindahkan ke pesawat biru, sehingga pesawat hijau tersebut menutupi tepat persis pesawat biru sehingga pesawat biru tidak kelihatan. Maka bisa dikatakan bahwa kedua pesawat ini adalah kongruen. Selanjutnya yaitu simbol kekongruenan. Jika suatu bangun kongruen dengan bangun yang lain, maka kita tuliskan dengan lambang berikut. Misalnya, jika bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M memenuhi syarat kekongruenan, maka bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M kongruen, dinotasikan dengan A, B, C, D kongruen dengan J, K, L, M. Sebaliknya, jika suatu bangun tidak kongruen dengan bangun yang lain, maka kita tuliskan dengan lambang sebagai berikut. Misalnya, jika bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M tidak memenuhi syarat kekongruenan, maka bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M tidak kongruen, dinotasikan dengan A, B, C, D tidak kongruen dengan J, K, L, M. Selanjutnya yaitu syarat kekongruenan. Dua bangun segi banyak dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Misalnya pada trapesium A, B, C, D dengan trapesium J, K, L, M. Nah, pada kedua bangun tersebut, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi JK, sehingga panjang sisi AB sama dengan panjang sisi JK. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi KL, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi KL. Yang ketiga yaitu sisi CD bersesuaian dengan sisi LM, sehingga panjang sisi CD sama panjang dengan panjang sisi LM. Dan terakhir, panjang sisi DA bersesuaian dengan panjang sisi NJ, sehingga panjang kedua sisi tersebut sama. Syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalnya pada trapesium A, B, C, D, dan trapesium J, K, L, M. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut J, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut J. Begitupun sudut B bersesuaian dengan sudut K, sudut C bersesuaian dengan sudut L, dan sudut D bersesuaian dengan sudut M, sehingga besar sudut-sudut tersebut itu sama. Selanjutnya, mari kita bahas contoh soal. Jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, sisi BC sama dengan 21 cm, sisi RS sama dengan 16 cm, dan sisi PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Nah, untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, maka terlebih dahulu ditentukan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB dan sisi PQ bersesuaian, sehingga panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ. Sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, sehingga panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR. Kemudian sisi DC sama bersesuaian dengan sisi SR, sehingga panjang sisi DC sama dengan panjang sisi SR. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan sisi PS, sehingga panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS. Dengan demikian, jika AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, maka panjang
Panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PS sama dengan 15 cm. Panjang sisi DC sama dengan panjang sisi SR sama dengan 16 cm. Panjang sisi QR sama dengan panjang sisi BC sama dengan 21 cm. Dan panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi AB sama dengan 40 cm. Soal yang kedua yaitu, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, besar sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Jadi jika diketahui besar sudut A dan sudut B yaitu 60 derajat dan 40 derajat, maka besar sudut B sama dengan besar sudut A sama dengan 60 derajat. Hal ini berdasarkan syarat-syarat kekongruenan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar sudut yang sama. Dalam hal ini, sudut B bersesuaian dengan sudut A. Begitupun dengan sudut Q dan sudut B yang bersesuaian, sehingga besar sudut Q sama dengan besar sudut B sama dengan 40 derajat. Nah, yang pertama kita cari besar sudut R. Besar sudut R ditambah besar sudut Q sama dengan 180 derajat. Hal ini berdasarkan aturan sudut dalam sepihak. Nah, jadi besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut Q, di mana besar sudut Q ini adalah 40 derajat. Sehingga besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat, sehingga besar sudut R sama dengan 140 derajat. Selanjutnya itu besar sudut S. Besar sudut S ditambah dengan besar sudut P sama dengan 180 derajat. Besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut P. Besar sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, diperoleh besar sudut S sama dengan 120 derajat. Sehingga besar sudut R dan besar sudut S secara berturut-turut adalah 140 derajat dan 120 derajat.